Ya boleh asam lemak dulu. Yang kuat. Kalau asam lemak itu yang pertama ada asam format dengan rumus HCOOH. Yang kedua ada asam asetat dengan rumus CH3COOH. Yang ketiga ada asam klorida, rumusnya HF. Yang keempat ada asam sianida, rumusnya HCN. Yang kelima ada asam karbonat, rumusnya H2CO3. Oke. Selanjutnya Asam kuat. asam kuat. Yang pertama asam klorida, rumusnya HCl. Yang kedua asam nitrat, rumusnya HNO3. Yang ketiga ada asam sulfat, rumusnya H2SO4. Yang keempat ada asam bromida, rumusnya HBr. Yang kelima ada asam klorida, rumusnya HI. Sekarang sama. Yang pertama ada amonium hidroksida, rumusnya NH4COH. Yang kedua aluminium hidroksida, rumusnya Al3 kali. Yang ketiga ada besi hidroksida, rumusnya FeOH3 kali. Yang keempat ada perak hidroksida, rumusnya AgOH. Yang kelima ada emas hidroksida, rumusnya AuOH. Sekarang masa kuat. Yang pertama ada lithium hidroksida, rumusnya NiOH. Yang kedua ada natrium hidroksida, rumusnya NaOH. Yang ketiga ada asam apa? kalium, rumusnya KOH. Kalium hidroksida, rumusnya KOH. Yang keempat ada kalsium hidroksida, rumusnya CaO2 kali. 2 kali. Apa ya? Magnesium hidroksida, rumusnya MgO2 kali. Oke, karena kemarin sudah dapat es krim, saya tambah satu lagi hadiahnya. Ada hadiahnya adalah dapat wafer. Wafer ya. Oke, silakan duduk kembali. Yang cowok sekarang. Yang cowok. Ya kan es krimnya udah ya. Yuk. Ya, mulai dari yang pertama asam kuat atau basa kuat atau yang mana? Asam lemak, Pak. Oke. Sama pertama ada asam lemak itu dengan rumus HCOH. Yang kedua ada asam asetat dengan rumus CH3COH. Yang ketiga ada asam sianida dengan rumus HCl. Yang keempat ada asam karbonat dengan rumus H2CO3. Yang kelima ada asam lagi. Ulangin, coba ulangin lagi. Yang pertama ada asam format COOH. Yang kedua ada asam asetat. Yang ketiga COOH. Yang ketiga itu ada Asam brom. Ada Asam apa? asam karbonat. Asam Asam karbonat karbonat. H2CO3. Ya. Yang keempat ada asam sianida HCl. Yang kelima ada asam Nomor 5 klorida. asam klorida HF ya. Iya, HF. Oke, sekarang yang Asam kuat. kuat satu. Asam kuat itu pertama ada asam Asam klorida dengan AC HCl, asam klorida HCl. Terus yang kedua ada asam sulfat H2SO4. Yang ketiga ada asam nitrat NH3. HNO3. HNO3. Yang keempat ada asam bromida. Asam bromida. Yang kelima ada asam iodida HI. Hai. Oke, bangsa lemak. Yang pertama ada amonium hidroksida yaitu NH4OH. Yang kedua ada aluminium hidroksida AlOH3 Tiga kali. AlOH 3 kali. Yang ketiga ada besi hidroksida itu FeOH 3 kali. Yang keempat ada perak hidroksida AgOH. Yang kelima ada emas hidroksida AuOH. Itu
hidrokarbon basa kuat, ada natrium hidroksida NaCl, natrium hidroksida kok natrium klorida NaCl, NaCl kan? Ya, Pak. Yang di sini kan bukan natrium klorida yang hafalannya. Natrium hidroksida, natrium hidroksida, NaOH. Oh, itu basa kuat. Wah, terus setelah NaOH, natrium kalium hidroksida KOH, kalsium hidroksida, terus CaOH 2 kali, terus ke magnesium hidroksida MgOH 2 kali, satu lagi litium hidroksida L2H. Oke. Nanti tak cari lagi, kalau ada hadiahnya kita saya kasih hadiah, kalau nggak ada nanti pakai hadiahnya es krim lagi. Oke, silakan duduk. Ya. Jadi hari ini kita lanjut praktikumnya. Kita sebut praktikumnya nanti asam dan basa. Nanti kelompok 1 dan kelompok 3 ya, itu menuangkan larutan asam ke larutan basa. Jadi bagaimana reaksinya antara larutan asam apabila dituangkan ke dalam larutan basa? Konsentrasinya 3%, 3% asam, 3% basa. Kelompok 2 dan 4 sama, konsentrasinya sama, volumenya sama, tapi bedanya kita menuangkan basa ke dalam larutan asam. Asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi hari ini kita praktek ya. Praktek untuk pembuatan atau untuk analisa bagaimana kita mengetahui hasil dari proses asam dan basa dan asam apabila dicampur menjadi satu. Jangan lupa nanti pH asam klorida, pH H2SO4 diukur dulu. Pernah ngukur nggak pH asam klorida sama asam sulfat? Nah, kalau belum, wajib nggak percaya dulu pH-nya berapa. Jangan ya. Nah, wajib itu selain sholat, wajib nggak percaya dulu pH-nya berapa. Belum diukur ya. Nanti kita ukur dengan stick indikator universal ataupun dengan pH meter. Basa kita sepakat hari ini yang kita pakai semua NaO. Basa kuat. Asam kuatnya tadi HCl sama H2SO4. Nah, jadi kita akan lihat hari ini perbandingannya, perbedaannya. Kalau asam dituangkan ke basa, kira-kiranya pH yang basa ini berapa menjadi berapa. Begitu juga yang asam. Begitu dituangkan larutan basa, pH-nya jadi berapa. Jadi reaksi asam dan basa, kebetulan sampelnya kita pakai basa kuat, asam kuat dan basa kuat. Basa kuat dan asam kuat. Walaupun hafalannya tadi sudah ada, asam lemak udah ada 5. Ya kan? Basa lemak ada 5. Asam kuat ada 5. Basa kuat ada 5. Ini sudah ada 10 plus 10. Jadi asamnya 10, basanya 10. Kalau kita praktikum hari ini semua, insya Allah 2 hari kita nginep di sini. Nah, daripada nginep, kita coba dengan beberapa parameter dulu. Dan ingat minggu depan, jangan lupa ya, limbah tahu lagi ya, beli tahunya, minta limbahnya. Tahunya digoreng, kita makan bersama. Ya, tapi jangan ditambah asam kuat sama basa kuat tahunya gitu ya. Limbahnya aja nanti kita analisa. Kalau limbahnya nanti ternyata asam, berarti yang harus kita tambahkan larutan basa. Kalau limbah tahunya nanti basa, berarti kita tambahkan dengan larutan asam. Nah, kita variasikan nanti konsentrasinya. Ya, kita variasikan. Ada yang kelompoknya mungkin yang konsentrasi 3%, 5%, termasuk volume. Nanti kita variasikan, kelompok ini mungkin 10 mili, 20 mili, 15 mili dan selanjutnya. Nanti kita lihat. Kalau nanti hasilnya sudah didapat, mana yang mendekati hasilnya netral, kita bisa merekomendasikan kemana industri tahu yang tempat kalian ngambil sampelnya. Datang lagi ke sana, Bu, ini sudah kita analisa limbah pengolahan tahunya ini ternyata limbahnya pH-nya sekian. Setelah kami analisa, kita melakukan proses pengolahan limbahnya, dinetralisasi dengan larutan ini, konsentrasinya ini, volumenya ini, supaya mereka nanti tidak membuang limbah sembarangan. Nah, kalau limbahnya dibuang sembarangan, kira-kira apa yang akan terjadi? Menyebabkan Menyebabkan
Selain itu, Cemara. biota airnya akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un alias mati. Lah kalau biota air pada mati, lingkungan rusak, yang rugi siapa? Ya kita tidak. Oke ya, jadi kita kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kita sepakati konsentrasinya berapa kemarin? HCl-nya berapa persen? 3%. NaOH-nya dituangkan NaOH ke HCl. Sama kelompok 3, NaOH-nya yang ke HCl. Kelompok 2 dan 4 konsentrasinya HCl berapa persen? 3. NaOH-nya 3. Dan dituangkan HCl ke NaOH. Nah, pagi ini kita praktek itu dulu. Dan jangan lupa kalian bikin videonya nanti, ya. Start yang hari ini, ditambah nanti yang sesi kedua maupun yang hari Senin depan. Oke, itu saja ya sebagai pembuka. Kita lanjutkan dengan praktikum. Lanjutkan perumari asam, lanjutkan ngambil peralatannya. Jangan lupa beker gelasnya atau gelas pialanya ataupun gelas ukurnya diambil. Gelas ukur cukup yang 25 ml. Ya, 25 ml, ambil sampelnya, tuangkan ke dalam beker gelas, ya. Ambil lagi 20 ml, tuangkan kemana tempat yang diinginkan tadi. Jadi kalau yang basah dituangkan ke dalam asam, ambil dulu yang larutan asam. Ambil larutan asam, tuangkan ke dalam beker gelas. Taruh, ya, ditaruh nih gelas ukurnya, ya, supaya temannya gantian. Kemudian ambil larutan basah. Nah, larutan basah tadi di gelas ukur yang lain. Ambil larutan basah, tuangkan ke larutan asam. Kalau nanti yang punya stiker, punya label, gelas ukurnya ditandain HCl, H2SO4, NaOH, supaya nanti gelas ukur yang dipakai itulah. Temannya bisa gantian itu aja nanti. Tapi beker gelasnya masing-masing. Paham ya? Nah, kalau mau pastinya, bagusnya kalian ngambil 2 beker gelas, 2 gelas garam. Tuangkan masing-masing asamnya ke sini, tulis di sini HCl. Basahnya tuangin ke sini NaOH. Ukur pH-nya dulu. Ukur pH asamnya berapa, ukur pH basahnya berapa. Catat ya, jangan lupa. Sudah dicatat baru dituangkan sesuai dengan prosedur kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai? Semangat pagi. Pagi.